Kalau kita bilang NKRI harga mati, mestinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Dan akan diingat sejarah bahwa dari bumi Papua ada kurikulum etika publik, ada kurikulum kerukunan. Ini kurikulum kerukunan loh. Papa minta saham itu adanya di Jakarta. Mama Wamena nggak minta saham. Jadi Papua minta agar supaya ditutup Freeport itu. Saya ada di Peach Corner, sebuah coffee shop, dan baru bercakap-cakap dengan Pak Maximus yang menerangkan pada saya tentang kemajuan ekonomi yang bisa dihasilkan dari tangan asli rakyat Papua karena ada inovasi, karena ada kreativitas yang memotong birokrasi sehingga biji kopi daerah Lanijaya bisa tiba di Jakarta dan booming jadi salah satu kopi terbaik dan termahal dan termewah itu menunjukkan bahwa Binmas Noken bisa mengambil inisiatif dengan memotong jalur birokrasi yang biasanya melalui departemen segala macam itu karena ada kebutuhan konkret pada masyarakat. Jadi masyarakat akhirnya melihat bahwa inisiatif lokal itu bisa menghasilkan terobosan untuk kemakmuran rakyat Papua sendiri tuh tanpa perlu berbelit-belit dengan segala macam kertas, proposal bertumpuk-tumpuk. Jadi saya kira itu fungsi dari Binmas Noken, yaitu inisiatif yang cepat dan efektif. Nah, saya ada di Papua, naik Gunung Siklop bersama dengan teman-teman Binmas Noken untuk merawat kerukunan yang basisnya sebetulnya sudah ada pada masyarakat Papua. Saya gembira dimungkinkan untuk mengenal lebih dalam dan lebih teliti tentang problem lokal yang kadang-kala tidak bisa dibaca oleh kacamata makro dari nasional atau global itu. Nah, sekali lagi Pak Eko yang mengundang saya ke sini, dan Pak Eko menjadi inspirasi untuk semua aktivitas yang memungkinkan persoalan diselesaikan di tempat dalam kondisi khusus, dalam upaya untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah keaktifan partisipasi itu mesti dibukakan pintu masuknya, dan setelah itu masyarakat punya keahlian tersendiri, punya kecerdasan tersendiri untuk meneruskan pintu yang telah terbuka demi kemakmuran rakyat Papua sendiri, demi keadilan di antara masyarakat Papua sendiri. Saya kira itu poin penting dan pesan yang mesti diviralkan agar supaya kegiatan kerukunan, kegiatan sosial yang dihasilkan oleh kerukunan berakibat pada kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia itu harus paralel dengan literasi, dengan edukasi. Dan berkali-kali kita tahu bahwa hambatan edukasi itu adalah beban, saya sebut aja beban yang paling berat untuk masyarakat Papua itu. Dan mengambil inisiatif untuk menghasilkan edukasi itu adalah bukan sekedar tanggung jawab, tapi panggilan moral dari seorang pemimpin. Karena ini tuntutan peradaban, tidak memerlukan birokrasi, tetapi etika yang timbul sesaat dan memungkinkan orang untuk terlibat. Nah, kemarin soal edukasi itu bukan sekedar keahlian teknis bertani, tapi memberi rasa percaya diri bahwa setiap orang dari tangannya bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan sendiri, bisa menghasilkan produk sendiri itu. Dan keahlian itu juga harus berlaku di dalam pergaulan sosial kita. Di puncak Gunung Siklop kemarin disaksikan oleh pohon-pohon Gunung Siklop, tidak disaksikan oleh birokrasi, tidak disaksikan oleh mereka yang secara teknis seharusnya ada di sana, tapi disaksikan oleh alam sendiri.
kemajemukan dan persekutuan untuk merawat kerukunan dihasilkan di antara anak muda yang justru berbeda pandangan politik, berbeda keyakinan religius, tapi ada niat yang benar-benar tulus sehingga ada percakapan yang sejat, yang otentik, tanpa batas, tanpa ragu, percaya diri. Dua anak muda bicara tentang agama, bicara tentang akibat sosial dari perbedaan, tapi betul-betul karena yakin bahwa hanya dengan percakapan terbuka kerukunan itu bisa dieratkan. Jadi itu dasar etis dari penyelenggaraan atau melibatkan masyarakat, mesti ada dasar etisnya, yaitu kegembiraan untuk merayakan keberagaman. Kita nggak bilang lagi merayakan perbedaan, mengolah perbedaan, enggak. Perbedaan itu terberi oleh alam. Yang kita olah adalah keberagamannya. Nah, saya ingin supaya kata keberagaman diaktifkan lagi, merayakan keberagaman. Kalau perbedaan seolah-olah ada distansi, Anda berbeda dengan saya jelas perbedaan itu ada. Tapi mengolah keberagaman itu yang menjadi dasar dari kerukunan. Jadi mengolah keberagaman adalah dasar menumbuhkan etika kerukunan. Itu secara nggak langsung berarti ya kesan saya dan harapan saya sekaligus keyakinan saya bahwa ini bisa ditumbuhkan. Jadi dari puncak siklop kemarin itu kita menerbitkan bukan sekedar matahari yang kita rayakan terbit dari timur, tapi juga akal sehat. Akal kerukunan itu adalah akal sehat. Akal sehat dari keberagaman adalah kerukunan. Nggak ada rumus lain untuk menerbitkan akal sehat kalau nggak ada kerukunan. Itu dasarnya. Nah, kalau itu ada, maka seluruh kegiatan teknis untuk mengajarkan bertani, memupuk kehidupan bersama, untuk memelihara hasil kebun segala macam itu hal teknis, hal yang orang bisa pelajari, diajarkan secara teknis. Tapi etika itu nggak bisa diajarkan secara teknis. Ya tumbuh dari pengalaman bersama. Pengalaman bersama menghidupi keberagaman. Naik gunung kemarin itu adalah etika keberagaman. Dan itu membuktikan bahwa orang ingin merasakan secara otentik. Misalnya Natal di puncak gunung. Terus saya memberi kuliah tentang etika lingkungan di puncak gunung. Itu bagi saya itu nggak pernah saya pikirkan bahwa saya bisa memberi kuliah setelah jalan 12 jam merayap tuh. Jadi kita merayap untuk menghasilkan sesuatu yang otentik. Lalu kita turun dengan kecapean karena merasa berhasil, bukan sekedar puas tapi berhasil. Berhasil artinya sama-sama menikmati itu. Kalau puas mungkin cuma saya yang puas memberi kuliah, atau mungkin cuma komunitas itu yang puas menerima kuliah. Tapi berhasil artinya sama-sama tahu bahwa ini berakibat baik untuk masa depan. Bima Snoken ini semacam kurikulum alternatif gitu. Setelah macetnya semua kurikulum negara, kurikulum civil society, jadi macet karena tidak cukup energi untuk menghasilkan terobosan. Nah, terobosan itu yang menghidupkan ulang energi yang ada. Jadi Bima Snoken ini semacam mesin baru untuk menghidupkan mesin-mesin lain yang sebetulnya punya potensi yang sama untuk kembali menggerakkan energi positif, energi keadilan, energi harapan dari masyarakat. Jadi sekali lagi senang saya mengetahui bahwa sebuah inisiatif telah dihasilkan. Dan akan diingat sejarah bahwa dari bumi Papua ada kurikulum etika publik, ada kurikulum kerukunan. Ini kurikulum kerukunan loh yang dihasilkan justru bukan melalui fasilitas formal. Jadi orang bilang ada voluntarisme, ada kerelaan untuk memberi sedikit. Mungkin semua orang bisa memberi, tapi memberi sedikit yang betul-betul otentik dari dia tuh. Itu dasarnya kenapa Bima Snoken ini bisa berhasil, atau dasarnya telah dicapai karena kerelaan untuk memberi sedikit sesuatu yang betul-betul milik dia, bukan diambilkan dari orang diberikan, tapi milik dia. Jadi dari nurani, dari kebersihan untuk melihat masa depan, dari situ kita menyumbang masa depan dari hal yang paling otentik yang kita punya, yaitu keinginan untuk rukun. Soal teknis memperluas, memperlebar, tetapi fondasinya harus ada dulu di dalam tim inti Bima Snoken ini. Jadi ada semacam small group kecil, tetapi aktif dan otentik, dan percaya bahwa kurikulum ini bisa menghasilkan yang tadi sampai ke
perbedaan yang sangat fundamental soal ideologi, soal identitas. Karena itu sebetulnya membangun kepercayaan. Sekali kepercayaan dihasilkan, maka kerukunan itu akibat yang tak terhindarkan itu. Tanpa ada keyakinan dari kelompok kecil ini, sebetulnya kelompok inti dari Dimas Noken itu yang dipimpin Pak Eko, yang tiap hari, setiap kesempatan itu menginspirasikan, menginvestasikan ulang rasa kebersamaan, menghasilkan ulang imajinasi tentang harapan. Itu saya sebutnya itu softwarenya. Nah, hardwarenya itu kita bisa pakai apa aja, nanti ada kampanye, ada pagelaran, ada festival, itu sampai ke tempat yang kita hitung sekarang tidak mungkin diterima. Itu hanya proses teknis untuk menuju ke situ. Tapi basis etisnya tadi adalah inspirasi bahwa kerukunan adalah dasar untuk menghasilkan harapan baru. Itu yang hilang dari kita tuh, harapan baru itu seolah-olah ya udahlah apa yang terjadi, atau bahasa bilang kue sera-sera, whatever will be itu. Jadi kita hentikan kecemasan kita, pesimisme kita. Kalau harapan itu ada terus, karena itu saya mendorong terus milenial itu. Papua itu, Indonesia itu milik milenial, milik Anda 10 tahun ke depan. Memang ada yang disebut politics of memory, politik tentang masa lalu yang kadang-kadang mumet di kepala kita. Dan kita nggak mungkin keluar dari kemumutan itu kalau kita nggak pindahkan energi dari politics of memory ke politics of hope, politics harapan. Dia menarik kita untuk pergi pada sesuatu yang baru, pembaruan. Nah, urat nadinya itu namanya kerukunan. Jadi kita mesti rawat urat nadi ini supaya kita bisa alirkan darah dari politics of memory pergi pada politics harapan. Itu filosofinya tuh. Semoga di dalam waktu yang tidak terlalu lama ada perubahan politik, ada perubahan cara orang memandang politik. Kan politik cuma dianggap sebagai kompetisi kekuasaan itu. Padahal politik dari awal didesain untuk menghasilkan keadilan. Jadi fasilitas itu yang disediakan oleh Dimas Noken, menghasilkan politik melalui fasilitas keadilan, bukan kompetisi kekuasaan itu. Dan ini yang mesti didorong oleh teman-teman muda agar supaya anggota legislatif di Papua, birokrasi, eksekutif mengerti ini, bahwa ini adalah investasi atau kurikulum pendidikan etika publik menyangkut seluruh masyarakat. Nah, saya masih melihat ada semacam sinisme dari birokrasi atau menganggap wah ini kan non mainstream. Ini justru yang non mainstream itu yang sering kali menghasilkan perubahan yang berkualitas. Jadi intinya sekali lagi kultur untuk merawat harapan adalah kultur milenial. Orang yang udah tua, orang yang udah otoriternya udah membeku nggak mungkin lagi. Jadi plasticity, kelenturan untuk melihat harapan ada pada milenial, dan itu yang diisi sekarang oleh Dimas Noken. Yang sebetulnya tugas politisi, tapi politisinya mungkin masih kekurangan ide. Jadi politisi harus belajar dari sini, bukan mensinisi ini, justru mereka belajar dari sini. Jalan baru untuk menghasilkan Papua yang tercerahkan. Itu kemarin saya pakai metafor, kita terbitkan akal sehat dari puncak Gunung Siklop bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Dari timur matahari terbit, dari timur akal sehat kerukunan terbit. Itu pernyataan dan aksi konkret yang dilakukan atau diputuskan oleh Istana Kepresidenan di Jakarta. Anda lihat sudah tepat sasaran, Bung Rocky? Itu narasi yang buruk dari Presiden itu. Dia mulai dengan sudah kami tangani kekerasan itu, dan kami tahu kekerasan itu datang dari gunung ke Wamena. Kita tahu bahwa peristiwa kemarin itu rentetan dari, atau bukan rentetan, bahkan akumulasi dari problem Surabaya tuh. Surabaya itu akumulasi dari problem tahun 90, demikian seterusnya. Jadi Presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis. Padahal sebetulnya ada problem etis yang orang tunggu.
dimengerti oleh presiden. Seluruh keterangan presiden tadi seolah-olah mau mengatakan kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. Jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Jadi ada act of omission. Negara membiarkan terjadi kekerasan. Apapun bantah-membantah pemerintah. Tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia. Jadi kalau pemerintah tidak atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia, ya orang akan bilang, Anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional kalau Anda nggak paham tentang hak asasi manusia. Jadi nggak ada satupun keterangan presiden yang membuat kita produktif untuk debat nanti di PBB atau di forum internasional. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop. Persis di depan Bandara Sentani. 15 jam kan harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Karena Desember ada inisiatif justru datang dari pemuda non-Muslim. Pemuda Muslim. Untuk bikin Natalan di atas itu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya naik ke gunung itu, kasih ceramah lingkungan di situ, kasih kuliah tentang etika lingkungan. Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Jadi saya merasa nggak ada soal. Kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia. Nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu. Kita nggak tahu, kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme tuh. Loh itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Baski di Spanyol tuh, Quebec di Kanada, segala macam tuh, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang, dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Anda lihat resepnya masih sama nggak dengan 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu? Ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama. Yang itu juga. Yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuma itu. Bab 1 doang tuh. Jadi Anda lihat kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya kita mau bilang oke, kita mengerti hak asasi manusia. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford. Yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Jadi kita ada di situ. Dalam kegugupan itu, kita membayangkan ada berbagai macam potensial krisis di Indonesia. Krisis ekonomi sudah sedang terjadi, bukan lagi akan terjadi. Masih ada soal tentang konflik ideologi, ada soal Papua, ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden segala macam. Kita lihat DPR yang sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di DPR tuh. Seluruh kompleks persoalan ini, kalau dibaca secara internasional, para sebut aja pemain atau politisi-politisi yang luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini, anggap ini saatnya kita porak-porandakan Indonesia tuh. Jadi cara berpikir itu mesti dipindahkan dari sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan, harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia. Tapi orang Papua itu memerlukan recognition, politics of recognition, bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu, karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu.
Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan, dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain, politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. Meskipun pemerintah beberapa tahun belakangan nanti Bang Teo pasti akan bisa merangkai bagaimana keberpihakan policy dari Jokowi untuk Papua yang nanti pasti akan kita bisa berdebat. Itu. Kita Problem bisa Papua berdebat. tidak bisa disogok dengan Otsus. Oke. Otsus itu nasionalisme Jakarta. Baik. Lain problemnya. Gini ya, tadi Saudara Teo pakai istilah yang menarik itu. Nggak ada panacea buat Papua. Tetapi yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panacea yang namanya NKRI harga mati itu. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mesti itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Kapan dia akan dibilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Ini nggak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, ya, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk, oh kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap, ya udahlah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus, orang Bugis bilang juga, tadi saya baru baca Ambon, peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah, supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada. Walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati, pada dia benar tadi manusia. Saya bayangkan misalnya si Syahaan tadi. Kalau Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia, akan lebih terasa etnis gitu. Bayangin, Pak, kalau Pak Jokowi ngomong kayak Pak Syahaan tadi, Sembung Syahaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua tuh. Nah ini presiden di-brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi itu. Itu dungunya. Indikator value, indikator makronya bagus, kata Bung Teo, semakin membaik. Indikator makro itu baru mulai bekerja bila martabat manusia udah diasuh. Baik. Papua perlu martabat, bukan martabak. Human Development Index itu tidak mungkin melayani dignity manusia. Ada skala lain, indeks kebahagiaan itu. Oke. Kenapa nggak dipakai? Contoh begitu banyak. Saya cerita sedikit soal aborigin dulu itu. Pemerintah Australia menganggap kalau saya kasih dia rumah, maka selesai problem politik identitas. Lalu dikasih rumah tuh aborigin. Hari pertama dia tidur di rumah itu tuh. Hari kedua didatangi sama Pemda, dia bongkar jendelanya, tapi masih tidur di rumah. Bingung Pemdanya, kenapa dibongkar tuh? Hari ketiga didatangi tuh, atapnya dibongkar, lalu dia tidur di situ. Akhirnya Pemda baru mengerti bahwa bagi orang aborigin bahagia itu mimpinya indah kalau dia tidur menghadap langit. Itu yang namanya kearifan lokal. Jadi kita mesti paham itu. Kalau dibilang bahwa Papua udah diguyurin Otsus 200 triliun. Anda coba lihat misalnya Katalan itu di Spanyol waktu mau merdeka itu menyumbang 20% buat Spanyol. Tapi dia tetap ingin merdeka. Karena dianggap ada bagian yang lain dari Spanyol itu. Walaupun gagal referendumnya. Nah kita sekarang soal Papua. Papua itu udah masuk pada taraf humanitarian call. Seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya. Bikin semacam petisi. Itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua tuh. Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri. Supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab. Tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah.
Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke, sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka.